Tahukah Anda, ada satu sosok yang kewibawaannya membuat seluruh wali di muka bumi menundukkan kepala, sosok yang ucapannya mampu memerintahkan sungai yang meluap untuk surut, dan doanya sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur menjadi debu. Hari ini, kita tidak hanya bercerita tentang sejarah, tapi kita akan masuk ke dalam samudera karomah Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mengapa alam semesta seolah tunduk pada kehendaknya? Dan benarkah pertolongan batinnya masih hadir hingga detik ini bagi mereka yang memanggil namanya dalam kesulitan? Persiapkan hati Anda, karena kisah ini akan membuktikan bahwa keajaiban Tuhan itu nyata bagi mereka yang dicintainya. Namun, sebelum kita menyelami lebih dalam, saya ingin mendoakan Anda yang sudah meluangkan waktu untuk mengklik video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki dari segala penjuru, memberikan kesehatan yang paripurna untuk Anda dan keluarga, serta mengangkat segala beban kesulitan yang sedang Anda hadapi saat ini. Jika Anda tulus mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang komentar ini sebagai wadah doa bersama. Karena kita tidak pernah tahu doa dari lisan siapa yang akan dikabulkan oleh langit. Dan agar Anda selalu terhubung dengan kisah-kisah karomah dan hikmah yang menyejukkan jiwa, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Selamat datang di keluarga besar Pintu Islam Nusantara. Inilah bukti kedahsyatan cinta Sang Pencipta pada kekasihnya. Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di jantung kota Baghdad. Saat kejayaan Islam mencapai puncaknya, namun kemunafikan mulai merayap di balik jubah-jubah megah para penguasa. Lahirlah sebuah legenda yang akan mengubah peta spiritual dunia selamanya. Suasana malam itu tidak seperti biasanya. Angin padang pasir yang biasanya panas, mendadak bertiup sejuk, seolah membawa pesan dari langit. Di sebuah madrasah sederhana, duduklah seorang pria dengan wibawa yang begitu besar, hingga singa sekalipun konon akan menundukkan kepala jika melintas di depannya. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sosok yang kelak dijuluki sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Namun, kebesaran beliau bukan terletak pada harta atau kekuasaan, melainkan pada sebuah rahasia batin yang membuat alam semesta siliola tunduk pada setiap ucapannya. Keajaiban dimulai dari sebuah kejadian yang membuat seluruh penduduk Baghdad terhenyak dalam ketakutan sekaligus takjub yang luar biasa. Suatu hari, saat sungai Tigris meluap dengan hebatnya, mengancam akan menenggelamkan ribuan nyawa dan menghancurkan kota peradaban tersebut, kepanikan melanda setiap sudut jalan. Air bah yang berwarna coklat pekat itu menderu-deru, menghantam tenggul-tenggul dengan kekuatan ribuan raksasa. Para ulama dan penguasa bersujud memohon ampun, namun air terus meninggi. Di tengah kekacauan itu, Syekh Abdul Qadir berjalan dengan tenang menuju tepian sungai yang mengamuk. Beliau tidak membawa pasukan atau peralatan canggih, melainkan hanya sebuah tongkat kayu tua di tangannya. Dengan pandangan mata yang tajam namun penuh kasih, beliau menancapkan tongkatnya ke tanah yang basah di pinggir sungai sambil berucap dengan suara yang rendah namun bergetar hebat. Cukup sampai di sini, atas izin Allah. Seketika itu juga, fenomena yang melampaui segala hukum logika terjadi. Air sungai yang tadinya meluap tinggi, mendadak surut secara instan, seolah-olah ditelan kembali oleh bumi dalam hitungan detik. Bahkan, aliran sungai yang tadinya deras, berubah menjadi setenang kolam di dalam istana. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu jatuh tersungkur, menyadari bahwa di hadapan mereka berdiri seorang manusia yang doanya mampu menembus tirai langit dan memerintahkan unsur alam untuk patuh. Inilah awal dari ratusan karomah dahsyat yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merinding karena ngeri sekaligus takzim. Namun, karomah yang paling membuat bulu kuduk berdiri bukanlah tentang menaklukkan alam, melainkan tentang kekuasaan beliau atas dunia gaib. Suatu ketika, seorang ibu datang meratap kepada Syekh, mengadu bahwa anak gadisnya diculik oleh sesosok jin ifrit yang sangat kuat saat sedang berada di atas atap rumah. Syekh Abdul Qadir hanya tersenyum tenang. Beliau kemudian memerintahkan wanita itu untuk pergi ke sebuah reruntuhan di pinggiran Baghdad dan menggambar sebuah lingkaran di tanah sambil menyebut nama beliau. Apa yang terjadi berikutnya, banner-banner
Di luar nalar, ribuan jin dari berbagai penjuru bumi berbondong-bondong datang dan duduk bersimpuh di luar lingkaran tersebut. Tidak ada yang berani melangkah masuk, karena mereka melihat aura kebesaran Syekh terpancar kuat dari lingkaran tanah itu. Pimpinan para jin yang paling perkasa, sekalipun datang dengan gemetar, menanyakan apa yang diinginkan oleh kekasih Allah tersebut. Saat mereka mengetahui bahwa ada salah satu dari bangsa mereka yang berani mengganggu orang yang dilindungi oleh Syekh, jin penculik itu langsung diseret ke hadapan sang ibu, dipaksa mengembalikan sang gadis, dan dieksekusi di tempat oleh Raja Jin karena rasa takut mereka yang luar biasa kepada kemarahan Syekh Abdul Qadir. Kejadian ini membuktikan bahwa wibawa beliau tidak hanya berlaku di dunia manusia, tetapi juga menggetarkan singgasana para penguasa alam kegelapan. Mereka menyadari bahwa satu kata dari Syekh Abdul Qadir sudah cukup untuk membinasakan ribuan pasukan jin hanya dalam sekejap mata. Ketegangan mencapai puncaknya ketika muncul ujian batin yang paling berbahaya bagi seorang pencari Tuhan. Di tengah-tengah khalwatnya, Syekh Abdul Qadir didatangi oleh sebuah cahaya yang sangat terang yang memenuhi cakrawala. Cahaya itu berbicara dengan suara yang sangat merdu, mengaku sebagai Tuhan, dan mengatakan bahwa semua yang haram telah menjadi halal bagi Syekh karena tingginya kedudukan beliau. Ini adalah jebakan iblis yang paling mematikan yang telah menjatuhkan banyak ahli ibadah sebelumnya. Namun, dengan kecemerlangan ilmu dan ketajaman basyirah, Syekh tidak tertipu. Beliau menyadari bahwa cahaya itu tidak memiliki bayangan dan ucapannya bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan sekali hardikan, cahaya itu padam dan berubah menjadi asap hitam yang sangat bau, membongkar tipu daya setan yang mencoba menyesatkan sang Sultanul Aulia. Misteri tentang kedahsyatan batin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kini menjadi teka-teki besar. Bagaimana seorang manusia bisa mencapai tingkat di mana ia menjadi tangan Allah di muka bumi? Apakah karomah-karomah ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Rahasia di balik suara beliau yang konon terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia. Saat beliau berkata, "Kakiku ini ada di atas pundak setiap wali Allah," akan menjadi babak selanjutnya yang akan mengungkap betapa tingginya derajat spiritual yang beliau miliki. Keajaiban di tepi sungai Tigris dan penaklukan bangsa jin hanyalah awal dari samudra karomah yang menyelimuti sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun, ada satu peristiwa yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah manakib, yang hingga kini membuat akal manusia seolah terhenti. Sebuah kejadian yang membuktikan bahwa doa seorang kekasih Allah mampu menembus batas antara hidup dan mati. Peristiwa ini bermula dari sebuah keraguan kecil di hati seorang murid, yang kelak akan berubah menjadi penyaksian spiritual paling dahsyat sepanjang masa. Suatu hari, seorang ibu datang menghadap sang syekh di madrasahnya, membawa anak laki-lakinya untuk dididik menjadi seorang ahli batin. Syekh Abdul Qadir menerima anak itu dengan penuh kasih sayang, namun beliau memberikan instruksi yang sangat ketat. Anak itu hanya boleh memakan roti kering dan air putih, sementara sang guru terlihat memakan daging ayam yang lezat di hadapannya. Sang ibu yang melihat hal itu merasa iba dan ragu dalam hatinya. Ia berpikir, mengapa anaknya diberi makanan yang begitu sederhana, sementara sang guru menikmati hidangan mewah? Dengan keberanian yang dipaksakan, sang ibu akhirnya mengutarakan isi hatinya yang penuh tanya itu. Syekh Abdul Qadir tidak marah, beliau justru tersenyum tenang. Sebuah senyum yang mengandung rahasia langit. Beliau menoleh ke arah tumpukan tulang belulang ayam yang baru saja beliau makan di atas piring perak. Suasana madrasah yang tadinya riuh dengan suara santri mendadak menjadi sunyi senyap siluala waktu berhenti berputar. Beliau meletakkan tangannya di atas tumpukan tulang yang sudah kering tanpa sisa daging sedikit pun itu. Lalu dengan suara yang rendah namun berwibawa, beliau berseru, "Kum bi'idznillah, bangkitlah dengan izin Allah." Maka terjadilah sebuah fenomena yang akan membuat siapapun yang menyaksikannya merinding hingga ke sumsum tulang. Tulang-tulang ayam yang tadinya terpisah-pisah itu mulai bergerak secara misterius. Mereka saling mendekat dan menyatu kembali dengan kecepatan yang tak tertangkap mata manusia. Tidak berhenti di situ. Urat-urat dan daging mulai tumbuh menyelimuti tulang-tulang tersebut dalam hitungan detik, diikuti oleh tumbuhnya bulu-bulu yang indah dan berkilau. Di depan mata sang ibu yang terbelalak, ngeri bercampur takjub. Ayam itu hidup kembali, berdiri tegak,
lalu berkokok dengan sangat kencang, "Siliola, ia tidak pernah mati sebelumnya." Syekh Abdul Qadir kemudian menatap sang ibu dengan pandangan yang dalam, dan berkata, "Jika anakmu sudah bisa melakukan hal seperti ini, maka ia boleh memakan apapun yang ia inginkan." Kejadian ini bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan sebuah pelajaran keras tentang hakikat peniadaan diri. Beliau ingin menunjukkan bahwa seorang wali tidak lagi bertindak atas kehendak pribadinya, melainkan raga mereka telah menjadi perantara bagi kekuasaan Tuhan yang absolut. Ayam itu tidak hidup karena Syekh Abdul Qadir, melainkan karena Allah telah memberikan izin pada lisan hambanya yang telah fana di dalam cintanya. Kegemparan akibat kejadian itu menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Namun, ujian bagi sang Sultanul Aulia terus berlanjut. Kali ini, tantangan datang dari sekelompok orang yang mengklaim memiliki ilmu tinggi dan menuduh Syekh Abdul Qadir menggunakan sihir untuk mengelabui umat. Mereka menantang beliau untuk menunjukkan bukti kebesaran Tuhan di hadapan khalayak ramai. Syekh Abdul Qadir hanya meminta mereka untuk mengikuti beliau ke sebuah gurun pasir yang tandus di luar kota. Di sana, beliau memerintahkan awan-awan hitam untuk berkumpul, padahal saat itu adalah musim kemarau yang paling kering. Hanya dengan lambaian tangan, hujan turun dengan sangat deras, tepat di atas area yang kering itu. Namun, anehnya, tidak ada satu tetes air pun yang menyentuh jubah Syekh Abdul Qadir. Meskipun beliau berdiri di tengah-tengah badai tersebut, misteri tentang bagaimana raga Syekh Abdul Qadir bisa berada di luar hukum fisika ini mengundang rasa penasaran yang luar biasa. Suasana di kota Baghdad kian mencekam bagi mereka yang hanya melihat dengan mata lahir. Namun bagi para pencari hakikat, udara di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terasa semakin padat dengan energi spiritual yang tak terlukiskan. Setelah peristiwa ayam yang hidup kembali mengguncang iman penduduk, kini tiba saatnya bagi sebuah kejadian yang akan mengukuhkan posisi beliau, bukan hanya sebagai seorang ulama besar, melainkan sebagai poros jagat raya bagi para kekasih Allah. Inilah babak di mana dimensi waktu dan ruang seolah melipat, dan rahasia hierarki langit mulai terungkap ke permukaan bumi. Pada suatu majelis yang dihadiri oleh ribuan ulama, ahli batin, dan kaum sufi dari berbagai penjuru dunia, Syekh Abdul Qadir sedang berada di puncak keadaan spiritual, atau hal yang sangat tinggi. Di tengah khotbahnya yang menggetarkan jiwa, tiba-tiba beliau terdiam sejenak. Wajah beliau memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan, hingga banyak hadirin yang terpaksa menundukkan pandangan karena tak sanggup menatapnya. Dalam keheningan yang suci itu, beliau mengucapkan satu kalimat yang hingga detik ini masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah kewalian dunia. "Kadami'i hadzihi ala rakabati kulli wali ilahi." Kakiku ini berada di atas pundak setiap wali-wali Allah. Kalimat itu meluncur bukan dengan nada kesombongan, melainkan dengan getaran otoritas ketuhanan yang absolut. Begitu kalimat itu terucap, sebuah fenomena gaib terjadi secara serentak di seluruh penjuru bumi. Dari puncak gunung yang paling tersembunyi hingga ke dalam gua-gua yang gelap, dari kota-kota besar hingga ke pelosok gurun pasir. Setiap orang yang memiliki derajat wali Allah, baik mereka yang sudah dikenal maupun yang menyembunyikan identitasnya, tiba-tiba merasakan sebuah tekanan spiritual yang sangat kuat, namun penuh rahmat di leher mereka. Mereka semua, tanpa terkecuali, menundukkan kepala dan memberikan penghormatan secara batin kepada Sang Sultanul Aulia di Baghdad. Bahkan, dikisahkan bahwa para wali yang sudah wafat, sekalipun bangkit dalam alam barzah untuk menyaksikan pengangkatan kedudukan agung ini. Di Maroko, seorang wali besar yang sedang mengajar mendadak menghentikan bicaranya dan membungkuk dalam, seraya berkata kepada murid-muridnya bahwa saat ini di Baghdad, bendera kepemimpinan para wali telah ditegakkan. Inilah momen di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara resmi diakui sebagai Gausul Azam, penolong agung yang menjadi perantara antara langit dan bumi. Namun, pernyataan ini bukan tanpa tantangan. Ada beberapa orang yang merasa memiliki ilmu tinggi, mencoba mempertanyakan keabsahan kalimat tersebut. Namun mereka seketika kehilangan seluruh ilmu dan kesaktiannya saat mencoba menentang aura kewibawaan beliau. Keajaiban tidak berhenti pada pengakuan batin semata. Karomah beliau yang berkaitan dengan perlindungan terhadap murid-muridnya mulai menunjukkan kedahsyatan yang tidak masuk akal. Pernah suatu ketika,
seorang pengembara yang merupakan pengikut setia Syekh, diserang oleh kawanan perampok kejam di tengah hutan yang sangat jauh dari kota Baghdad. Saat pedang perampok hampir menyentuh leher sang pengembara, pria itu berteriak memanggil nama gurunya. "Wahai Syekh Abdul Qadir, tolonglah aku." Secara ajaib, di madrasahnya yang berada ratusan mil jauhnya, Syekh Abdul Qadir yang sedang mengambil air wudhu tiba-tiba melemparkan bakiak kayu atau sandal kayu beliau ke arah udara. Bakiak itu menghilang di udara seolah tertelan oleh dimensi lain. Dan dalam sekejap mata, bakiak tersebut muncul di tengah hutan, menghantam para perampok dengan kekuatan yang luar biasa, hingga mereka semua terlempar tak sadarkan diri. Sang pengembara selamat. Dan yang lebih mencengangkan, bakiak kayu itu kembali lagi ke hadapan Syekh di Baghdad, dalam kondisi masih basah terkena air wudhu. Kejadian ini membuktikan bahwa bagi sang sultan, jarak geografis bukanlah penghalang. Beliau mampu mengawasi setiap langkah pecintanya melalui mata batin yang terhubung langsung dengan penglihatan Tuhan. Langit Baghdad pada malam itu nampak tidak seperti biasanya. Bintang-bintang seolah-olah bergeser, menciptakan formasi yang hanya bisa dipahami oleh para ahli batin. Di dalam sebuah ruangan yang sederhana, sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terbaring dengan ketenangan yang luar biasa. Meski tubuhnya mulai melemah dimakan usia, pancaran spiritual dari wajahnya justru semakin menguat, menyinari setiap sudut ruangan, hingga tak ada kegelapan yang sanggup bertahan. Panjang, Ara putra dan murid-murid terdekat, beliau berkumpul dengan hati yang hancur, menyadari bahwa sang matahari spiritual, dunia kini sedang bersiap untuk kembali ke ufuk yang abadi. Namun, sebelum raga itu berpisah dengan ruhnya, sebuah peristiwa besar terjadi yang membuat seluruh hadirin merinding ketakutan. Saat malaikat maut datang menjemput, Syekh Abdul Qadir tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Beliau justru terlihat sedang berdialog dengan makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata oleh orang biasa. Beliau berpesan kepada putra-putranya dengan suara yang tegas dan berwibawa, "Janganlah kalian takut kepada siapapun selain Allah, dan janganlah berharap kepada siapapun selain Dia. Kembalikanlah semua urusan kepadanya." Di detik-detik terakhir itu, beliau menegaskan kembali janjinya yang abadi, sebuah janji yang menjadi harapan bagi jutaan pengikutnya. Hingga hari ini, beliau bersabda bahwa siapapun yang menyebut namanya dengan penuh cinta saat berada dalam kesulitan, maka beliau akan hadir untuk memberikan pertolongan atas izin Allah. Janji ini bukan sekadar kata-kata manis, melainkan sebuah ikatan batin yang menembus batas ruang dan waktu. Setelah mengucapkan kalimat syahadat dengan sempurna, sang Gausul Azam menghembuskan napas terakhirnya. Namun, fenomena yang terjadi setelah wafatnya beliau justru lebih mengguncang jiwa daripada saat beliau masih hidup. Saat jenazahnya dimandikan, aroma wangi yang belum pernah tercium di bumi mendadak memenuhi seluruh kota Baghdad. Sebuah aroma yang konon berasal dari taman-taman surga. Keajaiban di balik liang lahat dimulai tepat saat jasad mulia beliau hendak dimasukkan ke dalam liang lahat. Ribuan orang yang hadir menyaksikan bahwa tanah pemakaman itu seolah-olah bergerak menyambut jasad beliau dengan penuh hormat. Bahkan, dikisahkan ada suara tanpa rupa yang terdengar dari dalam kubur, menyambut kedatangan sang wali dengan ucapan salam yang sangat merdu. Namun, karomah beliau yang paling dahsyat setelah wafatnya adalah perlindungan beliau kepada para pengikutnya di alam barzakh. Ada sebuah kisah legendaris tentang seorang pengikut beliau yang wafat dan sedang diinterupsi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Saat sang murid merasa ketakutan, secara ajaib, sosok Syekh Abdul Qadir hadir di alam barzakh tersebut untuk membela muridnya, menegaskan bahwa siapapun yang mencintainya tidak akan dibiarkan sendirian menghadapi kegelapan kubur. Hingga berabad-abad setelah kepulangannya, makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad tetap menjadi poros energi spiritual dunia. Jutaan peziarah datang dengan berbagai beban hidup, dan entah bagaimana, mereka pulang dengan hati yang lapang dan masalah yang terurai. Karomah beliau tidak pernah berhenti. Ada laporan tentang cahaya yang muncul dari kubahnya pada malam-malam tertentu, hingga doa-doa yang dikabulkan seketika tepat di depan makamnya. Beliau membuktikan bahwa kematian hanyalah perpindahan dimensi, dan bagi seorang kekasih Allah, kekuasaan mereka di dunia justru semakin menguat
saat mereka telah terbebas dari penjara daging. Kini, warisan beliau bukan hanya dalam bentuk ajaran tasawuf yang mendalam, melainkan dalam bentuk kehadiran batin yang nyata bagi setiap orang yang memanggil namanya. Rahasia keagungan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terletak pada satu kunci: fana atau meleburnya seluruh kehendak pribadi ke dalam kehendak Tuhan. Inilah alasan mengapa beliau menjadi Sultanul Aulia, karena beliau tidak lagi memiliki dirinya sendiri, melainkan hanya Allah yang bertindak melalui perantara lisan dan tangannya. Barang siapa yang menjadikan beliau sebagai wasilah, maka ia sia-sialah sedang mengetuk pintu Tuhan melalui tangan sang kekasih yang paling dicintai, meskipun jasad sang Sultanul Aulia telah beristirahat di bawah kubah Baghdad yang megah. Sejarah mencatat bahwa pengaruh spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru semakin meluap, menembus dinding-dinding waktu dan melintasi samudra luas hingga ke relung hati para pecintanya di masa kini. Namun, ada satu rahasia besar yang sengaja disimpan oleh para pemegang kunci makrifat sebuah karomah yang tidak hanya terjadi di masa lalu, melainkan terus bekerja secara misterius di detik ini juga. Ini adalah tentang perjanjian syafaat, sebuah komitmen batin antara sang wali dengan Tuhannya untuk tidak membiarkan satupun murid atau pecintanya tergelincir ke dalam jurang kehinaan dunia dan akhirat. Ketegangan spiritual di bagian kelima ini dimulai ketika muncul sebuah fenomena yang mengguncang para ahli kasyaf di seluruh penjuru dunia. Dikisahkan dalam beberapa catatan kuno bahwa setiap kali ada seorang mukmin yang tertindas di ujung bumi yang paling terpencil sekalipun, dan ia menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tetesan air mata ketulusan, maka di alam malakut terjadi sebuah pergerakan yang dahsyat. Cahaya hijau yang melambangkan keberkahan beliau akan memancar menjadi perisai gaib yang tak mampu ditembus oleh senjata tajam maupun sihir hitam yang paling pekat. Inilah karomah yang bersifat hidup. Sebuah kekuatan yang tidak lekang oleh waktu karena ia bersumber dari janji suci yang telah diamini oleh penduduk langit. Salah satu kisah paling dramatis yang membuat bulu kuduk berdiri adalah peristiwa tentang seorang pedagang yang sedang menyeberangi lautan ganas menuju negeri yang jauh. Kapal besar yang ia tumpangi tiba-tiba terjebak dalam pusaran badai yang luar biasa dahsyat. Gelombang setinggi gunung menghantam dek kapal, dan para pelaut hanya bisa pasrah menanti maut yang sudah di depan mata. Di tengah kekacauan itu, sang pedagang teringat akan wasiat gurunya tentang keagungan Sultanul Aulia. Dengan suara yang hampir habis ditelan gemuruh ombak, ia berseru ke langit, "Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, jika benar engkau adalah penolong atas izin Allah, lihatlah kami yang sedang sekarat ini." Seketika itu juga, fenomena di luar nalar terjadi. Di tengah kegelapan badai, muncul sesosok tangan raksasa yang transparan, namun nampak begitu nyata, seolah-olah turun dari awan hitam. Tangan itu memegang haluan kapal, dan dengan lembut, namun penuh kekuatan, memindahkan kapal tersebut keluar dari pusaran badai ke perairan yang tenang, hanya dalam sekejap mata. Seluruh awak kapal jatuh tersungkur. Mereka tidak melihat sosoknya, namun mereka merasakan kehadiran aura yang begitu dingin dan damai, sebuah tanda kehadiran spiritual sang wali yang melampaui batas ruang. Karomah ini membuktikan bahwa bagi seorang kekasih Allah, jarak ribuan mil hanyalah sejengkal mata, dan kematian jasmaniah sama sekali tidak memutus kemampuan mereka untuk menjadi wasilah pertolongan Allah bagi umat manusia. Namun, di balik kehebatan yang nampak di luar, tersimpan sebuah misteri tentang bagaimana cara kerja syafaat Syekh Abdul Qadir. Bagi mereka yang sering berbuat dosa, namun masih mencintai beliau, ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang seorang pencuri yang secara tidak sengaja hadir dalam majelis zikir sang Syekh. Meski ia tidak pernah beribadah dengan benar, di dalam hatinya terselip rasa kagum dan cinta kepada sang sultan. Saat pencuri itu meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, malaikat azab datang dengan kemarahan yang membara. Namun, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang menghalangi jalan malaikat tersebut. Cahaya itu membawa stempel kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir. Terjadi dialog yang sangat menggetarkan jiwa di alam barzakh, di mana sang Syekh bersikeras bahwa siapapun yang pernah duduk di majelisnya dan mencintainya harus mendapatkan kesempatan untuk bertaubat di akhir hayatnya
atau mendapatkan ampunan karena syafaatnya. Keajaiban ini membawa kita pada sebuah pemahaman yang sangat dalam. Karomah Syekh Abdul Qadir bukanlah tentang pamer kesaktian, melainkan tentang cinta yang tanpa batas kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beliau sering berkata dalam keadaan jadzabnya, "Tangan pertolonganku terbuka bagi siapapun yang memanggilku dalam kesulitan. Baik ia seorang yang saleh, maupun seorang pendosa yang ingin kembali." Inilah yang membuat jutaan orang di seluruh dunia, dari Afrika hingga Nusantara, merasa begitu dekat dengan beliau. Mereka tidak hanya melihat beliau sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai ayah spiritual yang selalu mengawasi anak kinannya dari balik tirai kegaiban.